Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku mau nyempetin lagi bikin anggaran bulanan kebutuhan rumah tangga aku. Nah biasanya sebelum pak suami ngasih uang, aku udah bikin dulu nih, budgetin apa aja sih yang mau kita bayar dan apa aja yang mau kita beli gitu. Nah biasanya setelah gaji turun, aku langsung banget ngelihat aplikasi ini untuk ngejadwalin auto debit untuk membeli dana pensiun dan dana sekolah untuk anak di kedepannya nanti. Nah ini sih memang agak berat ya untuk memulai kita untuk menyisihkan keuangan, tapi kalau misalnya kita nggak buru-buru gitu atau kita nggak siapin dari sekarang, nanti ketika kebutuhan itu akan datang, kita mau pakai uang siapa, uang dari mana, dan minjem sama siapa gitu kan, kalau kita nggak siapin dari jauh-jauh hari. Nah di sini kebetulan printernya lagi ada tintanya. Setelah aku bikin tugas kuliah masih ada tinta, jadi aku ngeprint aja ya di sini. Terus aku mau gunting dan aku satuin ke buku catatan aku. Nah buku catatan budgetin aku itu nggak mewah, ini adalah buku matematika yang kotak-kotak, jadi nggak usah perlu nggak harus melihat harganya, tapi manfaat dari apa yang kita kerjakan. Nah di sini aku biasanya yang paling pertama aku tulis biaya yang tidak bisa diganggu gugat. Nah biasanya apa aja sih? Di situ tuh ada cicilan, listrik, SPP anak, bayar kuliah. Di sini yang kuliah itu aku dan suami masih sama-sama kuliah. Terus paket data suami. Kalau aku pakai wifi karena aku masih numpang di rumah orang tua, jadi kita udah bicarain nih, aku yang bayar listrik, adik aku yang bayar aplikasi wifi. ajaib Jadi ini aku membeli dana pensiun sama dana pendidikan anak itu ditaruh di saham BBCA dan BBRI. Terus untuk biaya saving, biaya hari raya, terus holiday aku taruhnya di reksadana karena aku juga kan belum tahu mau holiday kemana. Dan kalau misalnya di reksadana juga aman karena apa, aku nggak gatel buat ngambilnya karena dia agak ribet buat ngambilnya gitu, jadi kita harus janjian dulu nih sama pihak ajaibnya baru bisa dicairin. Misalkan sehari sih biasanya, nggak ribet sih, cuman kita harus nunggu sehari gitu, nggak bisa langsung kita pakai. Makanya aku pakai aplikasi ini karena nggak ribet dan gampang banget sih menggunainnya. Nah di sini tuh yang biaya tak bisa diganggu gugat itu bensin papa ya, karena dia harus bolak-balik kerja kan, jadi emang harus disiapin juga karena lumayan besar juga kan nominal buat beli bensin ini. Nah transfer orang tua itu adalah orang tua abinya di kampung, jadi nggak bisa di skip juga nih. Nah untuk biaya savingnya di sini tuh aku selalu bagi-bagi dia untuk dana darurat, sekolah anak, terus hari raya sama holiday, terus juga buat biaya dana tak terduga gitu. Biaya dana tak terduga itu misalnya contohnya buat kayak kehabisan duit nih, kita belum waktunya, kita bisa pakai di situ. Nah di situ aku menggunakan ATM BSI, jadi kita bisa pakai kapan aja duit kita kalau kita butuh gitu, karena kita nggak pakai janjian seperti di aplikasi ajaib, reksadana atau saham yang kita beli. Lalu aku tulis lagi nih kebutuhan belanja bulanan aku tuh apa aja sih. Kebutuhan belanja bulanan aku itu adalah kebutuhan yang gak gampang basi atau awet gitu, seperti contohnya kayak garam, sabun mandi, sabun cuci, sampo dan lain-lainnya. Pokoknya yang gak basi itu aku masuknya ke dalam kebutuhan belanja bulanan. Dan aku itu memang kayak masak juga ya itu aja gitu,
Jadi belanjanya pun sama, pasti setiap bulannya kayak gitu aja terus gitu. Belum bisa yang variatif kayak momi-momi yang lainnya. Nah, aku dapat gambar-gambar ini, gambar-gambar yang lucu-lucu ini tuh dari Pinterest. Itu tuh benar-benar bikin aku wah, ada ide gitu untuk buat tulisan-tulisan atau nempel-nempel jurnal. Nah, ini adalah kebutuhan aku, kayak misalkan sabun mandi, kayak sampo, sama pasta gigi itu kita makainya tuh rame-rame sekitar 6 orang yang ada di dalam rumah ini, di rumah saya gitu. Dan itu cukup untuk 1 bulan dengan budget sabun. Aku pakainya di sini sabunnya itu sabun batang, aku beli 5. Itu udah cukup untuk 1 bulan untuk 6 orangan kurang lebih. Tapi di sini lagi ganti Dettol karena lagi kayak panik atau gimana gitu ya, kayak lagi berisik lagi kan corona. Jadi aku siapin yang ada antivirusnya. Nah, pokoknya di setiap rumah tangga itu beda-beda ya pengeluarannya maupun pemasukannya. Jadi jangan samain. Kita ambil positif dan kita jangan pakai yang negatifnya. Oke, tetap semangat untuk ibu rumah tangga yang sedang belajar membudgetin keuangannya supaya cukup untuk keluarganya, bisa nabung buat hari tua, buat sekolah anak. Oke, cukup sekian video dari aku. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Salam kenal untuk semuanya. Assalamualaikum.